Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semuanya berbahagia. Sebuah kisah terbaru di Fakta Sejarah di hari Rabu tanggal 3 September 2025 dalam judul Lemah Wadah Wadal. Mari kita mulai hiburan misteri di YouTube channel Fakta Sejarah. Malam di desa itu selalu menyimpan cerita yang tak pernah tuntas diceritakan. Di balik sunyi persawahan, di antara kabut yang turun perlahan, nama Ki Sambara masih saja disebut-sebut dengan nada setengah berbisik. Orang-orang tua di warung kopi kerap menundukkan wajahnya ketika kisah tentang dukun susuk itu muncul. Seolah menyebut namanya saja bisa mengundang sesuatu yang tak kasat mata. Ki Sambara bukan sembarang orang. Ia dikenal sakti, licik, dan penuh misteri. Dari jauh, orang-orang kota datang dengan wajah penuh harap. Pedagang yang ingin dagangannya laris, pejabat yang ingin kursinya tetap aman, hingga perempuan muda yang ingin dicintai lelaki idamannya. Semua mendapat jalan, asal berani membayar harga yang diminta. Bukan hanya uang atau emas, melainkan juga darah hewan. Kadang malah sesuatu yang lebih gelap dari itu. Rumahnya berdiri megah di ujung desa. Banyak pasien yang datang dengan membawa sekepok uang. Tak jauh dari sebuah sumur tua. Konon, sumur itu bukan sumur biasa. Banyak orang percaya Ki Sambara menyimpan sesuatu di dasarnya. Entah pusaka atau apa itu. Entah arwah yang diikat untuk melayani tuannya atau ingon-ingonnya. Malam-malam tertentu, warga sekitar mendengar suara gamelan samar dari arah rumah itu. Meski jelas tak ada orang yang sedang berpesta. Ada pula yang bersaksi melihat bayangan perempuan berbaris memasuki pendopo rumah Ki Sambara. Wajah mereka kosong, mata sayu, seperti boneka hidup yang dipaksa menari. Namun sehebat-hebatnya ilmu manusia, selalu ada batasnya. Suatu malam, ketika bulan purnama tergantung bulat di langit, tubuh Ki Sambara ditemukan tergeletak di dalam rumahnya. Matanya melotot, mulutnya terbuka, seolah ingin menjerit, dan kulitnya membiru kehitaman. Anehnya, dalam hitungan jam, jasad itu membusuk dengan bau menusuk hidung. Padahal biasanya, mayat butuh waktu lebih lama untuk rusak. Warga yang memberanikan diri menutup jenazahnya tak pernah bisa melupakan bau itu. Bunga melati bercampur amis anyir yang membuat kepala pening. Tak seorang pun berani mendekat setelah pemakamannya. Rumah besar itu dibiarkan kosong, merapuh bersama waktu. Daun-daun kering menutupi halaman, berserakan, lumut merayap di dinding. Semut-semut masuk ke pondasi, dan sumur tua itu menjadi semakin menyeramkan. Anak-anak desa dilarang bermain di sana. Jangan dekat-dekat dengan area tanah itu, kata orang tua mereka. Arwah Ki Sambara belum pergi. Ia masih menunggu tumbal yang gagal ia dapatkan. Tahun-tahun berlalu, namun rasa takut itu tak ikut menghilang. Warga desa selalu menghindari jalan yang melewati depan rumah itu. Bahkan ketika pasar Tiban atau pasar desa mulai ramai, tak ada pedagang yang berani membuka lapak di dekatnya. Setiap kali ada yang nekat, dagangannya langsung basi bila masakan, atau tubuhnya jatuh sakit tanpa sebab. Hingga suatu ketika, muncul kabar bahwa tanah itu dibeli oleh seorang pria tua bernama Pak Giri. Orang-orang gempar, Mbah Giri. Apa dia tidak tahu? Bisik warga. Tanah itu terkutuk. Tapi Mbah Giri tetap bersikeras. Baginya, harga yang ditawarkan terlalu murah untuk ditolak. Dengan hasil sawah yang pas-pasan, ia merasa keputusan itu masuk akal. Hari ketiga Mbah Giri dan istrinya, Mbah Suminah, mulai menginjakkan di tanah itu. Desa terasa berat, seperti ada awan gelap menggantung di langit.
Meski matahari masih bersinar, orang-orang hanya bisa memperhatikan dari jauh ketika dalam waktu singkat rumah joglo mulai dibangun di atas puing-puing lama rumah Kisambara. Beberapa tukang yang bekerja bahkan mengaku kerap melihat bayangan hitam berdiri di dekat sumur. Ada pula yang mendengar suara orang berbisik-bisik di telinga mereka ketika sedang menancapkan tiang rumah. Namun pekerjaan tetap berjalan sampai akhirnya rumah joglo berdiri megah. Dari luar, rumah itu tampak anggun dan berwibawa. Ukiran kayu jati menghiasi tiang-tiang dan pendoponya lebar, cocok untuk menerima tamu. Tapi bagi orang desa, rumah itu tak pernah bisa benar-benar lepas dari bayang-bayang masa lalu. Mereka masih menyebutnya tanah bekas dukun Suso dengan nada penuh waspada. Sejak saat itu keluarga Mbah Giri hidup di antara bisik-bisik orang. Ada yang kagum karena mereka berani, ada pula yang menganggap keputusan itu nekat. Malam-malam di rumah joglo itu tak jarang terdengar suara aneh. Gamelan samar, tangis lirih, atau aroma melati yang muncul tiba-tiba lalu lenyap. Mbah Suminah kerap menutup pintu rapat-rapat, berdoa dalam hati, seolah ingin menolak sesuatu yang tak terlihat. Waktu pun berjalan, anak-anak mereka dewasa, cucu-cucu lahir, dan kehidupan tampak normal. Namun bayangan tentang Kisambara tak pernah benar-benar hilang. Orang desa tetap percaya energi gelap dari praktik ilmu hitam itu masih melekat di tanah tersebut. Ia seperti api dalam sekam, tak terlihat tapi siap menyala kapan saja. Bagi Mbah Giri, semua itu hanyalah omong kosong. Ia orang tua keras kepala yang tak mudah goyah oleh cerita mistis. Namun jauh di dalam hati, ia tahu ada hal-hal yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa kali, ia sendiri terbangun tengah malam, mendengar suara gamelan samar dari pendopo, padahal jelas tak ada siapapun. Dan begitulah, rumah joglo itu berdiri sebagai warisan. Warisannya bukan hanya berupa tanah dan bangunan, melainkan juga beban tak kasat mata dari masa lalu. Sebuah warisan gelap yang kelak, tanpa pernah mereka duga, akan menjerat cucu kesayangannya, gadis bernama Rani. Malam itu, udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus lembut dari arah persawahan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau kayu tua dari rumah joglo milik Mbah Giri. Rani baru saja selesai merapikan barang-barangnya di kamar kecil yang disediakan Mbah Suminah. Kamar itu sederhana, hanya ada dipan kayu, lemari tua, dan sebuah lampu yang menggantung di sudut ruangan. Meski listrik sudah ada, lampu minyak tetap menghiasi setiap sudut. Tentrem. Mbah Suminah lebih suka menyalakan lampu minyak pada malam hari. Katanya, cahaya lampu minyak membuat rumah lebih hangat. Meski bagi Rani justru memberi kesan temaram yang menambah rasa asing. Rani berbaring di dipan, mencoba memejamkan mata. Perjalanan dari kota cukup melelahkan, tapi matanya sulit terpejam. Seperti ada sesuatu yang menahannya tetap terjaga. Rumah joglo itu memang tenang, tapi ketenangan itu terasa janggal. Sepi yang bukan sekedar sepi, melainkan sepi yang seolah mengawasi. Tak lama kemudian, telinganya menangkap sesuatu. Samar-samar, dari kejauhan, terdengar alunan gamelan. Suaranya lirih, seperti datang dari balik kabut. Rani membuka mata lebar-lebar. Jantungnya berdegup. Ia menajamkan pendengaran, memastikan dirinya tidak salah dengar. Tapi, suara itu semakin jelas. Kendang berdentum pelan, disusul bunyi saron yang bergema. Lalu alunan gong yang berat bergemuruh di udara malam. Rani duduk tegak, menatap jendela kayu yang hanya ditutup kain tipis. Bagaimana mungkin ada gamelan di malam seperti ini? Desa itu sudah sunyi, rumah-rumah tetangga bahkan gelap gulita. Tidak ada pesta hajatan. Suara itu berlangsung beberapa menit, kemudian mereka seakan ditelan bumi. Hening kembali menyelimuti, tapi kini keheningan itu terasa lebih menekan. Rani menggenggam selimutnya erat-erat. Hatinya berdesir, merasa ada sesuatu yang tak wajar. Berusaha menenangkan diri,
Rani keluar kamar. Koridor rumah joglo itu panjang, diterangi hanya oleh lampu minyak yang tergantung di pendopo. Suara gesekan kayu terdengar setiap kali angin malam menyelinap masuk. Ketika melewati ruang tengah, Rani menoleh ke arah pendopo. Dan disitulah ia melihatnya. Sebuah sosok melintas cepat, seakan hanya bayangan. Rambutnya panjang, terurai menutupi hampir seluruh wajah. Kain putih panjang berkibar sebentar sebelum menghilang di ujung pendopo. Rani terperangah, tubuhnya kaku. Nafasnya tercekat, matanya tak berani berkedip. Ia yakin apa yang dilihatnya bukan sekedar bayangan angin. Rani mundur selangkah, hampir menjatuhkan lampu minyak kecil yang ia bawa. Suara gemerisik kain itu masih terasa di telinganya. Meski sosok itu telah lenyap, perasaan dingin merambati tengkuknya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di kerongkongan. Tak lama, terdengar suara langkah pelan dari arah dapur. "Rani, kok belum tidur, Nduk?" Itu suara Mbah Suminah. Nenek itu muncul dengan wajah lelah, membawa kendi air. Tatapannya segera jatuh pada cucunya yang berdiri pucat di koridor. Rani berusaha menenangkan nafas. "Mbah, tadi aku dengar suara gamelan. Terus aku lihat ada orang lewat di pendopo. Rambutnya panjang, bajunya putih, Mbah. Ada orang masuk rumah ya?" Suaranya bergetar nyaris menangis. Mbah Suminah berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. "Alah, paling cuma bayangan, Duk. Mungkin kain jemuran kena angin," katanya berusaha menenangkan. Meski sorot matanya tampak lain, ada kegelisahan yang berusaha ia sembunyikan. "Tapi jelas sekali, Mbah." Rani mencoba meyakinkan, namun suaranya semakin lirih. Suminah mendekat, menepuk bahu cucunya. "Sudahlah, jangan dipikirkan. Rumah ini memang besar, kadang bayangan bisa menipu. Kau lelah setelah perjalanan panjang dari kota. Ayo masuk kamar lagi, jangan sampai masuk angin." Rani menunduk, mencoba mempercayai ucapan neneknya. Namun hatinya tak bisa menerima sepenuhnya. Bayangan itu terlalu nyata, suaranya terlalu jelas. Meski begitu, ia tak berani membantah. Ia mengikuti langkah Mbah Suminah kembali ke kamar. Sebelum menutup pintu, Rani sempat melirik lagi ke arah pendopo. Angin malam membuat tirai bambu bergoyang pelan. Tidak ada siapa-siapa, hanya keheningan dan cahaya lampu minyak yang bergoyang. Namun aroma samar melati tiba-tiba menyelinap masuk ke kamarnya. Rani menggigil. Ia berbaring, menarik selimut hingga menutupi tubuh. Matanya tetap terbuka lebar, menatap langit-langit kayu. Suara gamelan memang sudah hilang, tapi gema ketakutannya masih terus bergema di dada. Malam pertama di rumah Mbah Giri ternyata bukan malam yang biasa. Bagi Rani itu hanyalah permulaan, pertanda pertama bahwa rumah joglo itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar cerita lama. Pagi hari terasa lengang di rumah joglo itu. Rani duduk di pendopo sambil memandangi halaman belakang yang luas. Matahari memang sudah naik, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada lapisan tipis kabut yang menempel di kulit. Pandangannya jatuh pada sebuah sumur tua yang terletak di sisi kanan halaman. Bibir sumur itu ditutupi lumut, dan di sekelilingnya tumbuh pohon pisang yang daunnya bergerak pelan diterpa angin. "Sumurnya masih dipakai, Mbah?" tanya Rani saat melihat Mbah Suminah menjemur pakaian di dekat sana. "Kadang-kadang," jawab neneknya singkat, "tapi lebih sering dibiarkan. Airnya masih ada, cuma orang desa bilang sumur itu angker." Suaranya mengecil di akhir kalimat, lalu buru-buru mengalihkan topik. Rani menelan ludah. Pandangannya terpaku pada mulut sumur yang gelap. Ada rasa asing, seperti sedang diperhatikan dari dalam lubang itu. Namun ia tidak ingin memperpanjang rasa takutnya. Jadi ia berusaha mengalihkan perhatian dengan membantu Mbah Suminah menjemur. Menjelang sore, Rani duduk sendirian lagi di pendopo. Angin membawa aroma melati samar. Aroma yang sudah mulai akrab baginya, tapi tetap membuat bulu kuduknya berdiri. Saat matanya kembali melirik sumur tua, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Di sana,
berdiri sosok laki-laki tua, memakai sorjan hitam. Tubuhnya tinggi, bahunya bungkuk, dan rambutnya tergerai panjang menutupi sebagian wajah. Kedua tangannya menjuntai kaku di sisi tubuh. Ia berdiri membelakangi cahaya, sehingga wajahnya tak jelas terlihat. Namun sorot matanya meski samar, Rani bisa merasakannya menusuk, dingin, seakan menembus langsung ke dalam dirinya. Rani tercekat, tangannya refleks menggenggam tiang pendopo. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap ke arahnya. Lama, sangat lama, hingga nafas Rani terasa sesak. Lalu, dalam sekejap, sosok itu lenyap, seolah larut bersama bayangan pohon pisang yang bergoyang di terpa angin. Ya Allah, bisik Rani lirih. Tubuhnya lemas. Ia ingin berteriak memanggil Mbah Suminah, tapi lidahnya keluh. Malamnya, rasa takut itu masih membekas. Rani sulit memejamkan mata. Ia membolak-balik tubuhnya di dipan. Tapi semakin mencoba tidur, semakin terasa ada sesuatu yang mengawasi. Hingga akhirnya, kelelahan membuat matanya tertutup juga. Namun tidur itu justru membawanya pada mimpi yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia berdiri di pendopo rumah joglo. Angin malam berembus kencang membawa bau melati bercampur anyir. Di hadapannya, seorang lelaki tua dengan sorjan hitam muncul perlahan dari arah timur. Wajahnya kini terlihat jelas. Kulit keriput kehitaman, matanya merah menyala, dan senyumnya menyeringai penuh licik. Aku tahu siapa kau. Suaranya serak, berat namun jelas. Kau lahir dengan weton tulang wangi. Kau berbeda dari yang lain. Kau cocok untukku. Rani berusaha melangkah mundur, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Lelaki itu yang tak lain adalah jelmaan Ki Sambara mengangkat tangannya, menunjukkan sesuatu yang berkilau. Jarum emas kecil. Susuk ini akan membuatmu cantik, disukai, berkuasa. Tapi ada pengorbanan yang harus kau lakukan. Rani menggeleng panik. Aku tidak mau, pergi dariku. Suaranya pecah, tapi tubuhnya tetap terpaku. Ki Sambara mendekat. Wajahnya semakin dekat dengan wajah Rani. Bau busuk menyengat, membuatnya hampir muntah. Jangan menolak, Duk. Darahmu sudah kupilih sejak lama. Kau tidak bisa lari. Tiba-tiba jarum itu ditusukkan ke arah wajah Rani. Ia menjerit sekeras-kerasnya dan seketika ia terbangun. Tubuhnya berkeringat dingin. Nafasnya terengah, matanya berlinang air mata, seluruh tubuhnya gemetar. Suara jarum yang menembus kulit dalam mimpi itu masih terngiang jelas di telinganya. Lampu minyak bergoyang di terpa angin yang masuk dari jendela. Rani segera duduk memeluk lututnya. Rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Ia menoleh ke cermin kecil di meja, takut menemukan jarum emas itu benar-benar tertancap di wajahnya. Untungnya tidak ada apa-apa. Hanya bayangan dirinya sendiri yang pucat pasi. Namun ketika ia mencoba menenangkan diri, hidungnya kembali mencium bau melati bercampur anyir. Kali ini lebih kuat, memenuhi seluruh ruangan. Dari luar kamar, terdengar suara gemerisik langkah pelan, seperti ada yang berputar-putar mengitari rumah. Rani menutup telinganya rapat-rapat, berusaha menolak suara itu. Tapi tubuhnya tetap bergetar. Hatinya seolah tersedot ke dalam kegelapan yang makin menjerat. Pagi nanti, ia bisa saja mengatakan semua ini hanya mimpi. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu apa yang dilihat dan didengarnya malam ini bukan sekedar bunga tidur. Teror itu sudah mulai nyata, perlahan-lahan merayapi tubuh dan pikirannya. Malam berikutnya, Rani semakin sulit tidur. Matanya terbuka lebar, meski tubuhnya sudah lelah. Jam dinding berdentang pelan, menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah joglo itu sunyi, hanya sesekali terdengar suara cicak di dinding atau angin yang masuk melalui celah jendela.
Namun di telinga Rani, kesunyian itu justru terasa menakutkan. Ia menarik selimut hingga menutupi dada, berusaha memejamkan mata. Namun baru saja ia memejamkan kelopak, suara samar terdengar jelas. "Rani." Suara itu lirih seperti bisikan yang sangat dekat. Padahal ia sendirian di kamar. Rani membuka mata seketika, menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa, hanya cermin kecil di meja rias, lemari kayu tua, dan bayangan dirinya sendiri yang terpantul pucat. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin cuma halusinasi. Tapi ketika ia kembali berbaring, suara itu muncul lagi. Kali ini terdengar lebih jelas, seakan tepat di samping telinganya. Rani terlonjak, tubuhnya merinding. Ia menatap jendela. Tirai bambu bergoyang pelan tertiup angin, meski udara terasa pengap. Perutnya tiba-tiba mual. Aroma melati pekat menyelinap masuk ke kamar. Kali ini begitu kuat hingga membuat kepalanya pusing. Bau tidak wajar, bukan wangi bunga segar, melainkan melati yang terlalu tajam, bercampur anjir halus seperti darah yang baru mengering. Rani menutup hidungnya dengan selimut, namun aroma itu tetap menembus. "Ya Allah," bisiknya lirih. Keringat dingin mulai muncul di pelipis. Belum sempat ia menenangkan diri, suara berderit pelan terdengar dari arah pintu. Lambat, tapi pasti. Daun pintu kamar bergerak terbuka sedikit demi sedikit. Meski sebelumnya sudah ia kunci. Rani menegakkan tubuh, matanya menatap pintu dengan ngeri. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya derit kayu yang semakin jelas. Pintu itu berhenti terbuka di celah kecil, cukup untuk memperlihatkan kegelapan koridor di luar. Rani bangkit, ingin menutupnya kembali, tapi langkahnya tertahan. Dari celah pintu itu, sebuah bayangan bergerak cepat melewati, tinggi, kurus, dan tidak memiliki wajah. Rani terpekik kecil, mundur hingga menabrak dipan. Tubuhnya gemetar, nafasnya tersengal. Bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan koridor yang kembali sunyi. Namun ia tahu betul, itu bukan sekedar permainan cahaya. Malam semakin panjang. Rani tidak berani memejamkan mata lagi. Ia duduk bersandar di dipan, menatap setiap sudut kamar dengan penuh waspada. Matanya mulai berat, tapi setiap kali hampir tertidur, suara bisikan itu kembali memanggil. Kadang lembut, kadang mendesah panjang, seolah menggoda. "Rani." Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepala. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Rasa takut bercampur dengan keputusasaan. Menjelang subuh, barulah suara itu mereda. Rani tetap tidak tidur, hanya terdiam dengan mata merah dan tubuh lemas. Saat ayam jantan berkokok, ia merasa tubuhnya seperti habis diperas tenaga. Pagi harinya, wajahnya pucat pasi. Lingkaran hitam mengelilingi matanya. Mbah Suminah yang melihatnya saat sarapan terkejut. "Kamu sakit, Duk? Mukamu pucat sekali." Rani menggeleng pelan. "Aku gak bisa tidur, Mbah." Suaranya serak. Ia tidak berani menceritakan semua. Baginya, Mbah Suminah mungkin akan menenangkan dengan jawaban yang sama. Cuma bayangan, cuma halusinasi. Tapi Rani tahu, ini bukan sekedar itu. Hari itu Rani mencoba beraktivitas seperti biasa, membantu Mbah Suminah menyiangi sayur, menyapu halaman. Namun tubuhnya terasa rapuh. Setiap langkah seperti tanpa tenaga. Pandangannya sesekali kosong, seolah pikirannya masih tertinggal pada bisikan malam tadi. Menjelang sore, ia duduk di pendopo sambil menatap halaman. Dari ekor matanya, ia merasa ada sesuatu yang bergerak cepat di pojok ruangan. Ketika menoleh, ia mendapati bayangan samar melintas di dinding. Padahal tidak ada orang yang lewat. Jantungnya berdegup kencang lagi. Gangguan itu terus berulang hingga malam berikutnya. Pintu kamar yang berderit, bayangan yang bergerak sendiri, aroma melati yang semakin kuat. Rani benar-benar mulai kehilangan kendali. Setiap malam ia terjaga, terperangkap dalam ketakutan. Matanya kian cekung, kulitnya pucat, tubuhnya semakin kurus.
Mbah Suminah beberapa kali mencoba mengajaknya berbincang, namun Rani lebih banyak diam. Ia takut jika cerita itu keluar, ia akan dianggap berhayal. Namun batinnya tahu, teror itu nyata, dan semakin lama semakin dekat. Malam keempat sejak kedatangannya, ia kembali duduk di tepi dipan, menolak tidur. Pintu kamar berderit pelan, kali ini tanpa angin. Bayangan panjang muncul di lantai, bergerak lambat menuju tempatnya duduk. Rani menahan nafas. Tubuhnya membeku. Bayangan itu berhenti tepat di depan kakinya. Meski tidak ada sosok nyata yang menimbulkan bayangan itu, air matanya jatuh tanpa sadar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Dalam hati ia berdoa, berharap pagi cepat datang. Namun entah mengapa, malam-malam di rumah joglo itu terasa lebih panjang, jauh daripada biasanya. Rani tidak lagi bisa menahan rasa penasarannya. Malam demi malam ia dihantui bisikan, bayangan, dan aroma melati yang semakin menusuk. Tubuhnya semakin lemah, matanya sembab karena kurang tidur. Bahkan Mbah Suminah sempat khawatir melihat cucunya sering termenung di pendopo. Tatapannya kosong menatap ke arah sumur tua. Suatu sore, ketika Mbah Giri sibuk di kebun dan Mbah Suminah menyiapkan wedang jahe di dapur, Rani keluar rumah. Ia berjalan ke jalanan desa yang sunyi, berharap udara luar bisa sedikit menenangkan pikirannya. Di kejauhan, ia melihat seorang kakek renta duduk di bangku bambu depan rumah sederhana. Rambutnya putih tipis, tubuhnya kurus, namun matanya tajam, seperti menyimpan banyak cerita. "Doro Putri, panjenengan cucu Mbah Giri toh?" Suara kakek itu parau, tapi penuh wibawa. Rani mengangguk, agak gugup. "Nggih Mbah, kulo Rani." Kakek itu tersenyum samar. "Aku Mbah Tarmo. Orang-orang sini sudah tahu sampean lagi nginep di rumah joglo kono. Mohon maaf, aku harus bilang, rumah itu dulunya tanahnya tidak sembarangan." Rani langsung merasakan dada berdebar. Ada sesuatu dalam ucapan Mbah Tarmo yang menegaskan firasat buruknya. "Maksudnya Mbah?" tanyanya hati-hati. Mbah Tarmo menunduk sejenak, seolah menimbang apakah ia harus menceritakan semuanya. Akhirnya ia berbisik pelan. "Tanah itu dulu yang memilikinya adalah Ki Sambara, dukun susuk yang sakti, tapi juga kejam." Nama itu membuat bulu kuduk Rani berdiri. Ia teringat bayangan pria memakai baju sorjan hitam di sumur. Juga mimpi buruk tentang seorang lelaki tua yang menawarinya susuk. Semua potongan teror itu kini perlahan menyatu. Ki Sambara?" ulang Rani dengan suara bergetar. "Iyo," jawab Mbah Tarmo lirih. "Dia mempunyai ilmu susuk paling ditakuti. Orang-orang semuanya pada datang yang ingin meminta cantik, meminta kewibawaan, meminta harta. Tapi setiap permintaan ada tumbal yang harus diserahkan. Bukan tumbal sembarangan. Ada yang hilang nyawanya, ada yang hilang akal warasnya." Rani menelan ludah. "Terus kenapa dia meninggal Mbah?" Sorot mata Mbah Tarmo mendadak berubah sendu. "Mati nih ora lumrah, matinya tidak normal. Orang sakti biasa meninggalnya halus, tapi Ki Sambara matinya mendadak. Tubuhnya busuk. Hanya dalam waktu 1 jam ketika ajalnya tiba. Orang-orang desa pada heran. Konon waktu itu dia gagal melaksanakan persembahan tumbal terakhirnya. Tumbal yang harus dipersembahkan dari keturunannya, tapi tidak diberikan. Akibatnya, dia yang dimakan, arwahnya tidak tenang, gentayangan mencari pengganti." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Rani. Tiba-tiba semua gangguan yang ia alami punya alasan yang jelas. Sosok bersorjan hitam yang mendekatinya bukan sekedar bayangan. Itu Ki Sambara sendiri mencari tumbal yang tertunda agar dia tenang di alam sana, menggantikannya. Dengan suara nyaris berbisik, Rani memberanikan diri bertanya,
Lalu kenapa saya, Mbah? Mbah Tarmo menatapnya lekat-lekat. Panjenengan punya weton tulang wangi. Weton sing jarang ditemukan. Orang yang lahir dengan weton itu aromanya wangi, disenangi oleh makhluk jagat lelembut, menjadi magnet untuk makhluk-makhluk yang tidak tenang. Panjenengan bisa dadi tumbal sing paling pas kanggo nyawiji karo perjanjiane Ki Sambara. Rani terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meski sore itu angin berembus sejuk. Tiba-tiba semua potongan teror masuk akal. Bisikan yang memanggil namanya, aroma melati yang semakin pekat, bayangan di sumur, bahkan pintu kamar yang berderit sendiri. Semua adalah tanda bahwa Ki Sambara mengincarnya. Terus aku harus bagaimana, Mbah? Suara Rani nyaris patah. Matanya berkaca-kaca. Mbah Tarmo menarik nafas panjang. Aku hanya bisa mengingatkan, ini bukan perkara enteng. Kalau tidak hati-hati, sampean bisa jadi tumbal sejatine. Tapi jangan sampai berbicara sembarangan dengan Mbah Giri atau dengan Mbah Sumina. Orang tua itu seharusnya sudah tahu sedikit demi sedikit, tapi mereka hanya diam. Tidak semua berani menghadapi jenenge Ki Sambara. Rani merasa dunia seakan berputar. Ia ingin menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Langkahnya pulang ke rumah terasa berat, seolah setiap bayangan pohon di sepanjang jalan mengawasinya. Sesampainya di pendopo, ia melihat Mbah Giri tengah duduk mengunyah sirih. Tatapan mata sang kakek penuh arti, seperti tahu bahwa cucunya baru saja mendengar sesuatu yang tidak seharusnya. Rani, kamu dari mana, Duk? Tanya Mbah Giri pelan. Rani tercekat, namun mencoba tersenyum. Tadi jalan-jalan sebentar, Mbah, nyari udara segar. Mbah Giri mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Namun dari sorot matanya, Rani yakin sang kakek menyimpan rahasia yang sama. Rahasia yang kini sudah ia ketahui dari Mbah Tarmo. Malam itu Rani tidak bisa tidur. Di kamarnya, ia duduk memeluk lutut, menatap dinding yang temaram diterangi lampu teplok. Bisikan samar kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Suara itu memanggil namanya, berulang-ulang, seolah menuntut jawaban. Tubuhnya gemetar, nafasnya memburu, bau melati semakin menusuk hingga membuatnya hampir muntah. Ia tahu apa yang diceritakan Mbah Tarmo bukan sekedar dongeng tua. Semua sedang nyata terjadi, dan ia adalah pusat dari pusaran kegelapan itu. Malam berikutnya, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya, seperti ada yang mengintai dari balik gelap. Rani yang sejak beberapa malam tak bisa tidur dengan tenang, akhirnya terlelap sebentar di ranjang kayu jati di kamarnya. Namun tidurnya bukanlah tidur yang damai. Tiba-tiba, tubuhnya menegang, nafasnya berat. Dada naik turun tak beraturan. Mata yang tadinya terpejam mendadak terbuka lebar, tapi sorotnya kosong, berkilat aneh seperti kaca yang memantulkan cahaya redup lampu teplok di kamar. Dari bibirnya keluar gumaman samar, seolah bahasa asing yang tak dimengerti. Rani bukan lagi dirinya. Ada sesuatu yang mengambil alih tubuh gadis berweton tulang wangi itu. Mbah Sumina yang hendak masuk ke kamar untuk memastikan cucunya baik-baik saja, langsung terkejut. Ya Allah Gusti, bisiknya lirih. Melihat Rani duduk kaku di tepi ranjang, rambutnya terurai menutupi sebagian wajah, sementara bola matanya tampak memutih. Perempuan tua itu berusaha mendekat, namun langkahnya tertahan saat melihat Rani bangkit perlahan, seperti digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Dengan gerakan kaku, Rani melangkah keluar kamar. Kaki telanjangnya menyeret di lantai kayu, menimbulkan suara gesekan menyeramkan. Mbah Sumina hanya bisa mengikuti dari belakang. Tangannya gemetar memegang selendang. "Duk, Rani, sadar, Duk," panggilnya. Suaranya bergetar oleh rasa takut. Namun Rani tak menjawab. Pandangannya lurus. Matanya menatap ke kejauhan, menuju halaman belakang rumah. Arah yang dituju membuat darah Mbah Sumina berdesir dingin.
ke sumur tua di belakang rumah Joglo. Sumur yang sejak dulu diyakini sebagai sarang makhluk halus, tempat Ki Sambara dulu kerap bersemedi dan menanam sesaji. Ketika sampai di ruang tengah, langkah Rani semakin cepat, hampir seperti diseret sesuatu yang tak terlihat. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suara seorang gadis, melainkan suara pria tua yang parau. "Sudah lama aku menunggu tumbal ini, tumbal yang pas." Mbah Suminah langsung terperanjat. Astagfirullah. Ia berusaha meraih tubuh cucunya, namun kekuatan yang menguasai Rani seolah menolak keras. Tubuh gadis itu terasa dingin seperti es dan dengan mudah menepis tangan rapuh neneknya. Keributan kecil itu membuat Mbah Giri bergegas keluar dari kamarnya. Dengan langkah terburu, ia menghampiri halaman belakang, melihat istrinya berusaha menahan cucu mereka. Mata tua Mbah Giri membelalak ketika menyaksikan Rani yang sudah berdiri di bibir sumur tua. Tubuhnya miring seakan siap menjatuhkan diri ke dalam kegelapan air. "Duk!" teriak Mbah Giri. Suaranya pecah, namun cucunya tak bereaksi, hanya berdiri kaku dengan kedua tangan terangkat, seolah menyerahkan diri pada kekuatan gaib yang memanggil dari dalam sumur. "Hei Sambara, ojo ganggu keturunanku. Yen kue butuh tumbal, aku sing siap!" teriaknya. Suaranya paro namun tegas. Mbah Giri maju. Tubuh Rani mendadak berhenti bergerak. Matanya kembali menatap kosong, namun kini seolah menoleh ke arah Mbah Giri. Dari bibirnya keluar suara tawa lirih, rendah, mengiris hati. "Kowe durung paham, Giri? Sing dibutuhke dudu awakmu. Nanging kembang ayu iki sing lahir karo weton tulang wangi. Dia yang aku incar." Suara itu jelas bukan suara Rani. Mbah Suminah menjerit histeris, sementara Mbah Giri hanya bisa berdiri dengan tubuh gemetar. Hatinya tercabik rasa bersalah. Dalam kepanikan, Mbah Giri meraih kendi tanah liat berisi air sumur yang biasa dipakai untuk wudhu di dekat dapur. Dengan keberanian yang tersisa, membacakan doa, ia memercikan air itu ke tubuh Rani sambil membaca doa seadanya. Tubuh gadis itu langsung tersentak keras, menjerit nyaring hingga membuat burung-burung malam beterbangan. Jeritan itu berhenti mendadak, berganti tubuh Rani yang limbung dan jatuh pingsan di tanah, tepat di depan sumur. Mbah Suminah segera berlari memeluk cucunya, menangis sesenggukan. Namun meski tubuh Rani kini tergeletak lemah, Mbah Giri tahu ini bukan akhir. Suasana sekitar masih pekat, hawa dingin menusuk, dan dari dalam sumur terdengar gema tawa lirih yang perlahan memudar. Malam itu, keluarga itu sadar satu hal. Rahasia kelam tanah bekas milik Ki Sambara bukan hanya sekedar cerita lama. Energi gelapnya masih hidup dan kini menuntut tumbal yang nyata. Rani duduk di pojok kamar dengan mata merah berair. Tubuhnya masih lemas setelah kerasukan malam sebelumnya. Mbah Suminah berulang kali mengusap punggung cucunya sambil membaca doa. Sementara Mbah Giri berdiri di depan pintu, menatap gelisah ke arah halaman. Tak lama kemudian, seorang lelaki paruh baya dengan sorban putih memasuki rumah. Dialah Kyai Rafiq. Sorot matanya tenang, namun wajahnya menunjukkan keseriusan. "Bismillah, mari kita mulai. Jangan takut, semua pertolongan datang dari Allah," ucapnya. Begitu Kyai mulai membaca doa, suasana berubah drastis. Angin kencang berhembus ke dalam rumah, seolah dinding joglo tua itu tak mampu menahannya. Dari arah pendopo terdengar alunan gamelan suara samar, nadanya sumbang, menusuk telinga, disertai bau melati yang anyir. Rani menutup telinganya sambil meringis. Tubuhnya mulai bergetar hebat. "Mbah, ada yang memanggil aku, Mbah." Suaranya lirih, namun penuh ketakutan. Kiai segera berdiri tegak, lalu memercikan air doa ke arah Rani. Seketika tubuh gadis itu menegang. Dari sudut ruangan, bayangan hitam merayap. Semakin lama semakin jelas membentuk sosok pria memakai sorjan hitam merayap. Semakin lama semakin jelas membentuk sosok pria berpakaian lusuh serba hitam dengan wajah yang rusak. Bau busuk kian menusuk, membuat Mbah Suminah muntah di tempat. Mbah Giri hanya bisa menggenggam tongkatnya erat, gemetar. "Mbah Giri, Bu Saminah, jangan kaget. Saya akan meraga sukma. Tubuhku akan diam, tapi rohku harus masuk ke alam mereka," ujar Kyai Liri sebelum menunduk, menancapkan tongkat kayu di lantai tanah. Tubuhnya perlahan goyah, seperti terlelap. Namun pada saat yang sama,
Sosok terang keluar dari jasadnya, melesat ke arah pusaran gelap yang muncul di dekat sumur. Rani meski lemah bisa merasakan udara berubah. Matanya samar melihat dua wujud, satu bercahaya putih, satu lagi legam pekat menyerupai sosok Kisambara berhadapan di antara kabut. Di alam gaib, Kyai Rofik berdiri tegak dengan sorban putihnya berkilau. Di hadapannya, Kisambara dalam wujud hitam pekat menyeringai. Matanya merah menyala. Suara gamelan makin keras, seperti ribuan penabuh mengiringi pertempuran itu. "Manusia, kau berani masuk ke alamku?" raung sosok Kisambara. Suaranya bergema dari segala arah. "Ini bukan wilayahmu, Sambara. Alam ini milik Allah, bukan tempatmu menanam iblis," jawab Kyai Rofik dengan lantang. Pertarungan pun pecah. Kisambara mengayunkan tangan, menciptakan pusaran asap yang mencoba melilit tubuh sang kiai. Namun doa-doa yang keluar dari mulut kiai berubah menjadi cahaya yang membakar pusaran itu. Ledakan gaib terjadi, membuat getaran terasa bahkan di dunia nyata. Lampu-lampu pendopo berkelip, genteng bergetar, dan suara dentuman terdengar dari arah sumur. Jedem. Kisambara melolong marah, lalu wujudnya memanjang, menyerupai raksasa bayangan dengan wajah menyeramkan. Ia berusaha meraih Rani yang masih duduk lemah di lantai, namun cahaya dari tubuh sukma Kyai Rofik menahan gerakannya. "Tidak ada lagi tumbal untukmu, wahai iblis!" teriak Kyai sambil mengunus tasbih yang bercahaya laksana pedang. Dengan satu gerakan tegas, ia menebas belenggu hitam yang mengikat rumah itu. Suara jeritan panjang terdengar, membuat Mbah Giri dan Suminah menutup telinga mereka di dunia nyata. Sosok Kisambara terbakar oleh cahaya doa. Tubuhnya meledak menjadi kepingan asap hitam yang terhisap kembali ke dalam sumur. Kyai Rofik pun kembali ke tubuhnya dengan tarikan nafas panjang. Ia hampir roboh, namun segera ditopang Mbah Giri. Wajahnya pucat, keringat membanjiri dahi, tapi sorot matanya tegas. "Alhamdulillah, sampun, untuk saat ini dia tak akan kembali." Rani yang sedang tergeletak di dipan kayu di ruang tengah, nafasnya terengah. Tubuhnya lemah seolah baru kembali dari perjalanan jauh yang menguras tenaga. Mbah Suminah duduk di sampingnya, menggenggam tangan cucunya erat. Matanya sembab karena tangis yang tak kunjung kering. Mbah Giri meski berusaha tegar, wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah. "Alhamdulillah, cucuku selamat." Suara Mbah Suminah lirih, bergetar, seakan tak percaya bahwa maut yang tadi begitu dekat, kini terhalau. "Sampean semua harus paham," ujar Kiai dengan suara berat. "Tanah ini tidak akan pernah benar-benar bersih. Kisambara menanamkan sesuatu yang dalam, bukan hanya susuk dan ilmu hitam, tapi juga perjanjian yang tak bisa diputuskan dengan mudah. Tapi atas izin Allah, semuanya bisa diputus." Mbah Giri menunduk, menyesali pilihannya di masa lalu. "Aku yang salah, Yai. Waktu itu aku tergiur tanah murah, padahal sudah diperingatkan oleh orang-orang." Kiai menatapnya lekat-lekat. Allah masih memberi kesempatan untuk menebusnya. Rani yang sejak tadi diam, perlahan membuka mata. Pandangannya kosong, namun air mata menetes tanpa ia sadari. "Aku takut, Mbah. Aku melihatnya, dia terus tersenyum bilang aku cocok jadi tumbalnya." Suaranya lirih hampir tak terdengar. Mbah Suminah segera memeluk cucunya erat. "Sudah, Nduk, itu sudah berakhir. Jangan dipikir lagi ya." Malam semakin larut. Setelah memberi beberapa nasihat dan doa penutup, Kiai berpamitan pulang. Sebelum pergi beliau berkata, "Nak, jangan takut, tapi juga jangan lengah. Doa dan imanmu adalah benteng. Ingat, bau melati bukan sekedar wangi bunga. Itu tanda mereka masih mengintai." Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Tenang, Rani berkemas hendak kembali ke kota. Tubuhnya masih lemah, tapi ia merasa harus segera pergi sebelum sesuatu kembali terjadi. Mbah Suminah membantunya memasukkan pakaian ke dalam tas, sementara Mbah Giri hanya duduk termenung di pendopo, menatap sumur tua yang kini ditutup dengan papan kayu. Saat mobil jemputan tiba, Rani berpamitan dengan berat hati. "Mbah, terima kasih sudah menjagaku. Semoga Mbah berdua tetap sehat ya." Mbah Suminah memeluk cucunya erat, seakan enggan melepas. "Hati-hati di kota, Nduk. Jangan lupa sholat. Jangan lupa doa." Rani mengangguk, lalu melangkah ke mobil. Mobil perlahan meninggalkan halaman rumah joglo. Dari kaca spion belakang, Rani melihat Mbah Giri dan Mbah Suminah melambaikan tangan.
tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.